Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dari kelas 12 IMA. Dan tujuan saya membuat video ini untuk remedial dan memberikan ringkasan materi sejarah yang telah dibahas selama satu semester ini. Dimulai dari yang pertama, ada hikmah disintegrasi bangsa. Hikmah dari disintegrasi bangsa itu meskipun merugikan kita, tetapi dapat dijadikan pelajaran penting untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong dialog resolusi konflik, memahami pentingnya nilai toleransi dan nasionalisme, dan yang keempat, memperkuat integrasi melalui perbaikan sistem pemerintahan dan pembangunan. Dan yang kedua, ada pemberontakan yang disebut bom waktu Belanda. Mengapa ini disebut dengan bom waktu Belanda? Dikarenakan istilah ini mengacu pada pemberontakan APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil pada 1950 yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Disebut bom waktu karena merupakan warisan politik Divide et Impera Belanda yang menciptakan potensi konflik antar daerah pasca kemerdekaan Indonesia. Lalu yang ketiga ada tokoh DITI, latar belakang dan upaya penumpasannya. Tokoh utama dari DITI adalah Sekar Maji Marijan Kartosoewirjo. Dan latar belakangnya itu dia ingin membentuk negara Islam Indonesia atau yang disebut NII sebagai reaksi terhadap kekecewaan atas pemerintahan pusat. Upaya penumpasannya itu dengan melakukan operasi militer seperti operasi Pagar Betis hingga penangkapan Kartosoewirjo pada 1962. Dan yang keempat adalah latar belakang pemberontakan dan alasan Amerika Serikat mendukung PRRI. Latar belakangnya yaitu adanya ketidakpuasan daerah Sumatera dan Sulawesi terhadap pemerintahan pusat yang dianggap terlalu sentralistik. Lalu ada dukungan AS yang dipengaruhi oleh kekhawatiran atas pengaruh komunisme yang meningkat di Indonesia. Lalu yang kelima ada pemberontakan PKI Madiun. Penyebab dari adanya PKI Madiun ini adanya ketegangan politik antara kelompok komunis dan nasionalis serta ambisi PKI untuk mengambil alih kekuasaan pada 1948. Upaya penumpasan yang dilakukan oleh TNI di bawah pimpinan Jenderal Sudirman dengan menangkap dan mengeksekusi tokoh PKI seperti Musso. Dan yang keenam ada pemilu 1955 yang dimana pemilu 1955 ini menjadi pemilu pertama di Indonesia untuk memilih anggota DPR dan konstituante yang menampilkan 4 partai besar, yaitu ada PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Dan yang ketujuh, ada sistem ekonomi Alibaba. Kebijakan PM atau Perdana Menteri Ali Sastro Amirjoyo untuk mendorong kerjasama antar pengusaha pribumi dan Tionghoa guna memperkuat perekonomian nasional. Lalu yang ke-8 ada Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ini dilakukan pada 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Juanda, menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang bersatu. Lalu yang ke-9 ada peristiwa Laut Aru. Peristiwa Laut Aru itu terjadi pada 1962 ketika 3 kapal ALRI diserang Belanda di perairan Aru, menewaskan Komodor Yosudarso. Dan yang ke-10, pelaksanaan demokrasi terpimpin. Di bidang ekonominya ada sentralisasi ekonomi dan munculnya monopoli. Di bidang politik ada pembatasan oposisi dan dominasi Presiden Soekarno. Di bidang luar negeri ada kebijakan anti barat dan deklarasi Ganevot. Di Tritura di nomor 11 ada isinya tuh ada apa aja sih? Jadi yang pertama ada isinya merupakan pembubaran PKI, perombakan kabinet dan penurunan harga. Tokoh yang gugur pada Trikura adalah Arif Rahman Hakim. Lalu yang ke-12 ada sidang umum MPRS keempat. Sidang pada 1966 yang menghasilkan TAP MPRS untuk menghapus PKI dan menetapkan Supersemar sebagai dasar kekuasaan. Lalu yang ke-13 ada dampak penyerahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Yang pertama itu ada stabilitas politik yang meningkat, pembangunan ekonomi yang menjadi terpusat, dan awal kebijakan represif terhadap oposisi. Lalu yang ke-14 adalah masalah Timur Timur di era Orde Baru dan era B.J. Habibie. Pada Orde Baru mengintegrasikan Timur Timur karena alasan stabilitas dan menentang komunisme.
Sedangkan pada era Habibie melaksanakan jejak pendapat pada 1999 yang akhirnya memisahkan Timur Timur dari Indonesia. Lalu yang ke-15 ada polemik G30 SPKI menurut Ben Anderson. Menurut Ben Anderson, G30 SPKI adalah konflik internal militer, bukan murni aksi PKI, dengan banyak ketidakpastian tentang dalang yang sebenarnya. Lalu di Orde Baru itu ada apa aja nih di nomor 16? Yang pertama ada politik dalam negeri, yang dimana adanya sentralisasi kekuasaan dan pelanggaran ideologi kiri. Lalu ada kesimpulan pelanggaran hak asasi manusia. Banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada Orde Baru, seperti kasus Tanjung Priok, Aceh, dan Papua. Dan yang terakhir yaitu nomor 17, ada tokoh yang terlibat dalam proses pembuatan Super Semar, yaitu Letnan Jenderal Soeharto, Jenderal M. Yusuf, dan Brigjen Basuki Rahmat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.